kasih, salam, selamat siang saudara, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sama Tuhan kalau siang hari ini kita masih bisa ibadah lewat online. Dan kita percaya dimanapun kita berada saat ini, urapan Tuhan terus mengalir bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan sebuah lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, katakan Tuhan Yesus. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita katakan dari awal ini, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
kasih menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan Tuhan Yesus, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya ini Yesus, hanya itu kerinduanku. Untuk doa pembuka saya serahkan kepada Ciwiwin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari menjelang siang ini, buat setiap pertolongan-pertolongan Tuhan bagi kami yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara yang segar. Kami tahu bukan karena kekuatan, kegagahan kami, kepintaran kami dalam menjaga kesehatan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami pada pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami mau beribadah, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kami sadari bahwa kami tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Kami tidak bisa membalas untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tapi kami hanya bisa datang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga kami semua yang datang dengan berbagai masalah problema hidup kami, lewat firman Tuhan hari ini, lewat pujian yang kami naikkan hari ini, kami boleh dipuaskan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong perangkat yang kami pakai, sinyal yang kami gunakan untuk ibadah online hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan dan hati Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa kami kepadamu. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi sama Tuhan, kita mau bersuka atas perbuatan Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Kita angkat tangan kita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada yang mau bersaksi, dipersilakan. Saya mau bersaksi. Silakan Om. Saya mau bersaksi. Puji Tuhan, selamat kita bersua kembali, beribadah secara online. Dan kesempatan ini, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Pertama, sebagai informasi bagi jemaat, kalau balok-balok kita atau slope-slope yang sudah dicor semua ya, sudah terakhir kemarin. Nah, ini tinggal pengeringannya saja. Lalu nanti beberapa minggu baru dipasang bonek. Jadi berdoa saudara supaya biaya atau dana cukup ya untuk rumah Tuhan kita bisa kita pakai nanti bulan Desember dengan baik. Dan yang kedua, nah ini juga kayaknya kecil kesaksian pengalaman ini, tetapi saya pikir itu sesuatu yang juga harus disaksikan. Hari Sabtu yang lalu saya dengan istri, dengan Manuela, kami pergi belanja keperluan lah di Borma Antapani. Setelah kembali pulang, mau buka rumah, pintu kamar, tidak ada kuncinya. Seingat saya taruh di dalam kantong. Tapi ini saya cari-cari, kok tidak ada. Ya akhirnya sudah ambil keputusan untuk membongkar pintu. Tapi saya pikir, wah jangan dibongkar dulu ya. Lebih baik usahakan mau cari di mana. Nah saya kembali ke Borma di tempat parkir mobil itu. Ya puji Tuhan lah. Akhirnya ketemu juga di sela-sela mobil yang sedang parkir di situ. Nah saya pikir walaupun ini sebuah pengalaman yang itu terlalu kecil biasa, tapi bagi saya itu luar biasa. Saudara, Tuhan perhatikan, Tuhan peduli juga dengan hal-hal kecil. Jadi bukan saja hal besar, tapi juga hal-hal kecil. Asal kita percaya kepada Tuhan. Memang waktu di jalan, Tuhan tolong supaya saya bisa ketemu lagi dengan kunci ini. Tuhan tolong supaya ketemu. Dan puji Tuhan. Itulah pengalaman kami dalam minggu-minggu ini. Ya, kiranya kesaksian ini boleh memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala, Om Hani. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam seminggu ini? Ada lagi? Kalau tidak ada, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita akan baca beberapa ayat. Dibuka dari Filipi 2 ayat yang ke 12 sampai dengan 18. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ke-18. Firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat yang ke-15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda,
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat yang ke-17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat yang terakhir 18, dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita nyanyikan dari awal lagu ini. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan
jalanku, memuliakan namamu, memuliakan nama Tuhan, memuliakan namamu, memuliakanmu Yesus, memuliakan namamu, oh Yesus, memuliakan namamu setiap hari. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik bagi kami Yesus. Disempurnakan selalu sepertimu Yesus, itu kerinduan kami. Haleluya. Shikina ramaya 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 ramaya. Mahaya ratakina ramaya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, datang dengan kerinduan kami, mendengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bang. Untuk doa pembukaan firman diserahkan kepada Jenny. Sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan, sungguh Engkau Allah yang ajaib. Engkau berkata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, jarak bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk boleh kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih untuk teknologi yang semakin canggih ini Tuhan. Sehingga siang hari ini kembali kami boleh bertemu sekalipun melalui virtual Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, setiap nyanyian kami itu berasal dari hati kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta, Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian. Memberkati Om Hani yang sudah membagikan kesaksiannya. Bagaimana Tuhan dahsyat, bagaimana Tuhan besar Tuhan. Bagi pekerjaan-Mu yang ada di GPDI El Royan Ropani Tuhan. Tiba saatnya Bapa yang baik, kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Engkau yang menaruh isi perkataan-Mu Tuhan, isi hati-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Sehingga melalui firman Tuhan siang hari ini, kami yang hadir dengan kelemahan, kami pulang membawa kekuatan yang baru. Kami yang hadir dengan kondisi sakit, kami pulang membawa kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam persoalan hidup, kami percaya kami akan pulang membawa jalan keluar yang di dalam Engkau Tuhan. Kami imani dan kami percaya Tuhan, bahwa kuasa perkataan Tuhan itu yang akan membuat kami lebih tenang dan membuat kami menemukan jalan-jalan Tuhan atas setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir saat siang hari ini. Hamba tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi kami percaya berkat yang sama akan menjadi bagian bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami siap diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, selamat siang. Suara saya jelas? Jelas ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan baik semuanya. Dan saya berharap semua dalam keadaan lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingat tadi lagu pertama dinaikkan, ku ingin menyenangkan Engkau. Ya, mudah-mudahan ini tidak jauh berbeda dengan ayat yang akan saya bawa.
untuk siang hari ini. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Elroy yang masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi teguran buat saya untuk lebih baik bisa menyenangkan Tuhan, walaupun itu sangat sulit untuk menyenangkan Tuhan. Lagu tadi kan, aku rindu menyenangkan Tuhan, hanya itu yang ku mau. Sekarang saya tanya kepada saudara, untuk siang hari ini, benar saudara mau menyenangkan Tuhan dengan cara hidup saudara? Saudara yang tahu. Ya, si Tuhan. Si Tuhan, hari ini saya akan buka di dalam Roma pasal yang ke-7. Surat Roma pasal yang ke-7, saya akan baca Roma pasal 7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Roma pasal 7 ayat 17, 18, 19, dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca dalam terjemahan yang lain. Perhatikan, saudara punya bahasa yang Chinese pakai, yang bahasa Inggris boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa daerah saudara juga boleh, itu lebih baik. Ya, Tuhan. Saya baca Roma pasal 7 ayat 17, 18, 19, dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga sekarang bukan lagi aku yang melakukan itu, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Sebab aku mengetahui bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam tubuhku ini, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak untuk berbuat baik memang ada di dalam aku. Tetapi kemampuan untuk mengerjakannya tidak ada. Sebab apa yang baik yang aku kehendaki tidak aku lakukan. Tetapi apa yang jahat yang tidak aku kehendaki itu yang aku kerjakan. Dan jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang melakukannya, melainkan dosa yang ada di dalam aku. Sampai di situ. Jadi, Rasul Paulus dia katakan, ya, di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-21, dia katakan, hidupku ini untuk Kristus. Hidup ini untuk Kristus. Kita sudah ditebus, kita sudah hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan, ya, nafas hidup kita dapat bergerak, kita dapat berjalan, kita dapat melakukan aktivitas itu karena Tuhan. Ya, hidupku itu bagi Kristus. Kalau aku hidup untuk Kristus. Galatia pasal 2, jadi katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi pujian awal tadi katakan, aku ingin menyenangkan Tuhan, itu sangat cocok untuk ayat ini. Aku mau belajar menyenangkan Tuhan dengan cara hidupku. Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi, katakan, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat justru yang timbul. Yang jahat yang aku kerjakan. Yang jahat yang aku perbuat. Paulus selalu katakan, aku ingin mengerjakan yang baik. Ya, aku ingin melakukan sesuatu yang berkenan. Tetapi justru itu yang keluar dari dalam hidupku itu, atau aku yang kerjakan atau aku yang perbuat, itu sama sekali bertentangan dengan kemauanku. Jadi ada dua sisi, ada dua bagian yang menjadi pergumulan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Aku ingin berbuat baik, tetapi justru yang jahat yang timbul. Itu di dalam ayat 20 dirangkumkan, karena katakan,
bukan lagi aku yang melakukan, melainkan dosa yang ada di dalam aku. Dosa itu adalah definisinya adalah melanggar atau tidak melakukan ketaatan dengan firman, ya. Jadi satu pelanggaran terhadap Allah itu adalah dosa. Yang menjauhkan kita dengan Tuhan itu dosa. Dosa itu yang memisahkan, dosa itu yang menjadi jarak kita dengan Tuhan. Sebab itu, saudara, aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi yang timbul adalah yang tidak baik. Contoh, saya banyak sekali contoh. Kita ingin melakukan yang baik, ya, kita mau menolong orang yang baik. Saya punya dana sekian, saya punya harta sekian, saya ingin memberi sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Tetapi pada saat saya mau melakukan itu baik. Begitu kita akan melakukan, pikiran kita sudah berpikir, kalau saya memberi, nanti saya bagaimana? Nanti besok saya harus bagaimana? Apa cukup enggak? Kalau sebagian saya, ini yang membuat kita seringkali melakukan apa yang baik, tetapi yang timbul yang tidak baik. Itu pertama. Contoh kedua, kita beribadah saat ini. Sesuatu yang baik bukan? Tetapi ada aja halangan. Kesiangan saya tadi malam minggu. Itu wajar. Ya, karena Yesus juga katakan tubuh ini lemah. Roh ingin mengembara, roh selalu menyala-nyala. Roh, aku ingin melayani, aku ingin menyenangkan Tuhan, aku ingin berkorban buat Tuhan, aku ingin yang baik buat Tuhan pada saat ibadah. Begitu keluar ibadah, berpikir lagi apa mesti aku lakukan. Aduh, dijawab Tuhan nggak ya? Melakukan ini, melakukan itu, karena itulah dosa. Paulus katakan, sesuatu yang menjadi pergumulan kita selalu tuh bertentangan, dan itu sangat membuat kita jauh daripada Tuhan. Saat kita ibadah, tidak lagi kita berpikir tentang, aduh bagaimana ya nanti, bagaimana ya waktu saya ibadah. Saya ingat ibu-ibu biasanya, kompor saya di rumah udah mati belum ya, anak saya udah makan belum ya. Itu pikiran, perbuatan yang membuat pikiran kita nggak konsen lagi sama Tuhan, itu yang kita kerjakan. Tapi pada saat siang hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Lagu kali, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itu saja yang rindu. Aduh, tadi waktu saya dengar lagu itu, saya nggak bisa katakan, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan ampuni saya, selama ini saya belum bisa menyenangkan Tuhan. Saya ingin egois, saya ingin diberkati, saya ingin sehat, saya ingin persoalan saya selesai, saya ingin sekolah saya selesai, saya ingin pekerjaan saya baik, saya ingin, saya. Tetapi buat Tuhan, no. Tuhan itu sangat baik buat kita. Coba saudara belajar mindset saudara tuh dirubah, bagaimana menyerahkan hidup ini sama Tuhan. Saya belajar karena ada teman saya juga katakan, hidup ini adalah sekolah. Ya, sekolah kehidupan, sekolah sampai surga, sekolah sampai selesai. Jadi nggak sampai di sini aja, terus enggak, kita terus kejar hari ini, terus untuk yang baik. Tapi seringkali apa yang timbul? Tubuh ini. Inilah dosa yang menghambat kita untuk kita dekat sama Tuhan. Itu dosa kita yang menjauhkan kita sama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berperang dengan iman kita, dengan kita baca firman Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita membanyak dengar firman, ya,
share sama-sama teman, ya itu semua akan menjadikan kita kuat. Ingat, ya, di dalam Roma pasal 6 ayat yang kedua ini, manusia itu sudah hilang kemuliaan. Manusia itu semua sudah berdosa. Ya, oleh sebab itu, dosa ini yang menjauhkan kita sama Tuhan. Dosa ini juga yang menjauhkan kita tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Kadang-kadang ada waktu doa, aduh sibuk saya. Belum ini. Doanya nanti aja, digeser 1 jam lagi. Begitu 1 jam nggak kerasa, aduh udah 1 jam, nanti aja lagi. Nanti aja agak sorean lah, agak siang terus. Sore malam, aduh capek, besok aja lagi. Ya tidak. Ya saya juga pernah alami, karena saya capek kadang-kadang, aduh waktu doa saya mau paksa, nanti saya tertidur. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya tidak berdoa. Karena kalau badan capek, saya berdoa, diam, ini terus tidur. Nggak ada hasil buat saya. Saudara yang baik, yang diberkati Tuhan, hari ini sangat-sangat Tuhan menegur saya. Ya, hidup dalam semua pergumulan, ya. Kita tahu di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-17, tolong yang sudah dapat bisa baca. Nesa atau Vika, tolong baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Ayo, Nesa atau Vika. Sudah dapat, langsung baca. Nggak ada? Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, makasih. Jadi, jika dia tahu itu berbuat dosa, ya, jika itu tahu itu baik tapi tidak melakukan adalah berbuat dosa. Jadi tahu kalau kita tahu itu baik, ibadah itu baik. Baik nggak? Baik. Kalau kita tidak melakukan, apa? Saudara yang jawab. Saudara yang baca tadi, firman Tuhan. Jadi, kalau kita tahu itu baik, kita nggak melakukan, firman Tuhan katakan dosa. Aduh, Tuhan, ampuni saya. Ya, ampuni saya. Saya tahu banyak itu baik, tapi saya tidak melakukan, itu dosa. Dosa yang ada di dalam diriku. Aku ingin berbuat baik, yang timbul yang jahat. Yang aku lakukan, itu sesuatu yang tidak berkenan. Tuhan, itu dosa, itu yang menguasai. Ya, itu dosa yang menguasai hidupku sehingga aku tidak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, tidak menikmati hadirat Tuhan, tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Itu karena dosa. Saudara-saudaraku kekasih, sekarang sudah digampang ya, teknologi lewat Zoom, ibadah. Jadi kan sekarang ibadahnya di rumah. Saudara nggak pergi ke gereja kan? Ya, sekarang ada di Zoom. Nah, sekarang saya tanya, kalau sekarang saya gini, saudara lihat saya nggak? Lihat saya nggak? Saya mau bikin apa? Saudara nggak tahu kan? Hanya saudara dengar suara saya mau bagaimana, saudara tidak tahu. Ya, nah ini seringkali terjadi dari anak-anak Tuhan. Ya, saya ikut di dalam full gospel orang-orang yang punya, ya ada juga sering gitu karena dia saking sibuknya, jadi gambarnya hitam aja, ya hanya monitor. Ya, itu kadang-kadang ikut di kaum pria, ikut di dalam doa hari Jumat juga begitu. Jadi saya katakan kalau
saya memakai gambar begini, saya bisa katakan saya seperti ibadah di luar, di halaman, tidak dalam gereja, ya enggak? Di luar kan kedengaran kan? Tapi kalau saudara begini, saudara kan duduk, diam, perhatikan. Saya selalu katakan sama anak saya, sama istri saya, hormati firman Tuhan. Hormati orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi seringkali apa yang timbul? Yang tidak aku kehendaki yang keluar. Yang jahat, yang tidak berkenan, yang itu yang keluar. Itu apa? Karena dosa yang ada dalam diriku. Galatia 5 ayat 16-17, keinginan roh dan keinginan daging itu memang sangat bertentangan. Tetapi Roma pasal 8 ayat 14, setiap anak-anak Tuhan harus dipimpin oleh roh Tuhan. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan harus dipimpin oleh roh Tuhan. Jadi belajar untuk baca firman Tuhan. Ya, hari-hari ini sangat jahat. Ya, banyak sekali ya perbuatan-perbuatan kalau kita lihat di televisi, kita lihat kejadian-kejadian istrinya main TikTok kan, nggak ngurusin suami, nggak ngurusin anak, dibunuh sama suaminya. Ya, istrinya mensos terus, begitu juga suaminya. Ya, sangat dosa itu menguasai manusia dan itu keinginan untuk membinasakan. Ya, kenapa? Ada yang bicara? Ya, kita teruskan. Ya, jadi ini dosa yang selalu menguasai kita. Ya, Tuhan juga katakan, memang tubuh ini lemah. Ya, roh berkehendak, tapi tubuh lemah. Tapi kita harus fight sama Tuhan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Aku mau belajar sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun itu sulit. Paulus, saya pernah bicara sama anak Tuhan. Waktu Paulus mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, ya dia didera, dilempar batu, karam, kapal, ya musuh dari dalam, maksudnya dari bangsanya sendiri, belum lagi dari jemaat, belum lagi dari orang-orang yang terdekat, ya semua itu Rasul Paulus alami, tetapi itu penderitaan itu ringan bagiku bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan nyatakan. Kalau penderitaan kita kan nggak seperti Rasul Paulus kan, kita belum dicambuk, ya, kita belum mengalami karam kapal, ya, kita belum mengalami ketelanjangan, terombang-ambing di laut, belum. Tapi Paulus katakan itu ringan bagiku bila dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan. Jadi kalau kita rasa sakit, kita ada kesusahan, bila dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan itu sangat. Jadi kita mau terus pandang Tuhan, ya. Kita mau terus dekat sama Tuhan. Saudara, bagaimana anak-anak Tuhan harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 ya, janganlah kita bosan. Ya, jangan kita bosan, jangan kita jemu untuk berbuat baik. Ya, karena kalau kita berbuat baik tidak ada hukum yang melarang. Ya, tidak ada hukum yang melarang. Semua ada satu keuntungan bagi kita. Kalau kita terus dekat sama Tuhan. Ya, berharap sama Tuhan. Ya, dekat cari hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Ya, belajar baca terus firman Tuhan. Karena firman ini yang Yang menghidupkan kita untuk dekat sama Tuhan. Jangan pernah main-main. Saya katakan jangan pernah main-main sama Tuhan. Ya,
Apa yang saudara tabur, itu juga akan saudara tuai. Banyak sekali kita melihat kejadian-kejadian. Saudara, sebagai penutup, saya ingin melihat satu kesaksian kemarin. Saudara mungkin sudah pernah lihat di medsos. Waktu PON sepak bola antara Papua dan Aceh, final sepak bola. Saudara pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Gitu? Bagaimana pendukung orang-orang Papua dia nyanyikan seperti KKR. Dia nyanyikan lagunya, ada kuasa dalam darahnya. Dia bilang, amin. Saya waktu lihat video itu merinding, saudara. Itu lagi sepak bola, penontonnya itu orang Papua nyanyi. Aduh, saya bilang, luar biasa. Akhirnya Papua menang 2-0. Ya, jadi kita lihat mereka tidak malu lagi. Ya, mereka mau membesarkan Tuhan di gelora yang begitu besar, stadion, dia sebut nama Yesus. Saudara, biarlah hidup kita ini mau kita kerjakan. Hidup ini mau belajar menyenangkan Tuhan. Walaupun itu sulit dan sukar, tapi kita mau belajar. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang menegur, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar Tuhan. Walaupun itu sulit untuk kami kerjakan, karena dosa yang ada di diri kami, Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau menikmati berkat Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap persoalan daripada anak-anak Tuhan. Rumah tangga, lepas rumah tangga, Tuhan tolong. Anak-anak mereka, anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang sekolah, Tuhan tolong. Tuhan dalam setiap pekerjaan anak-anak, Tuhan tolong usaha mata pencarian mereka. Tuhan, kami percaya kalau kami mau belajar sungguh-sungguh kepadamu, tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Karena Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pekerjaan Tuhan di Antapani, Tuhan selesaikan, Tuhan mencukupi orang-orang yang bekerja, jauhkan dari kecelakaan Tuhan. Bahkan biaya material yang dipakai, Tuhan kiranya yang mencukupi. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah mengulurkan tangannya. Berkati berlipat-lipat sesuai Tuhan punya janji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati pastori, hamba Tuhan, bahkan anak-anak mereka, cucu mereka, mantu mereka, Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengar, biarlah kami mau mendengarkan terus firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan sebagai nasihat yang baik untuk kita sekalian. Jadilah pelaku-pelaku firman. Sebelum kita akhiri, saya mau ingatkan saudara sekalian, di dalam, saya kutip satu tulisan Rasul Paul, di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada timbal baliknya. Ya, ini himbauan Rasul Paul, ingatlah dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ya, ini ada kaitan dengan persembahan. Jadi apa yang sudah kita terima,
kita ingat akan mereka yang sudah membacakan firman Tuhan. Karena itu persembahan saudara bisa disetorkan ke Ibu Esther, ya, Ibu Esther. Apakah Ibu Esther mau menginformasikan ya nomor yang bisa ditransfer? Silakan Bu Esther. Ya, selamat siang jemaat Tuhan. Mungkin seperti biasa ya, nanti yang ada di grup mungkin akan di-share, dan mungkin yang saat ini sedang ikut Zoom mungkin bisa lihat di screen-nya, mungkin bisa dicatat. Mungkin itu aja Om, nggak ada yang berubah. Oke, baik, puji Tuhan. Jadi semua kita lakukan atas dasar firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kesediaan saudara. Jadilah pelaku-pelaku firman. Mari kita akhiri, kita menyanyi pujian itu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh hidupku penuh kemuliaan. Seluruh hidupku penuh kemuliaan. Bapa, kembali kami datang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih, Tuhan sudah tolong kami mengikuti acara ibadah lewat Zoom. Kami semua sudah diberkati Tuhan, semua yang sudah melayani, hamba berdoa, Tuhanlah yang memberkati mereka, pakai mereka lebih dahsyat lagi ke depan, baik pimpinan pujian, pemain musik, istimewa hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan, berkati rumah tangga dan juga keperluan. Tuhan, Engkau melihat setiap sidang jemaat, persoalan, masalah-masalah yang mereka hadapi, biar Roh Kudus selalu memberikan pertolongan untuk menguatkan iman percaya mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Karena di dalam mengandalkan Tuhan, maka akan diberkati sesuai dengan firman-Mu. 6 hari ke depan ini, jika Tuhan berkenan, kami akan melakukan aktivitas, biar Tuhan sertai dari hari ke hari, memberkati usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, berkati pekerjaan mereka, berkati semua. Sampai jika Tuhan berkenan minggu depan, kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bagi beberapa mereka yang baru mengikuti acara yang lewat Zoom. Tuhan juga memberkati supaya minggu yang akan datang, mereka juga boleh mengikuti atau bersama-sama dengan kami dalam acara ini. Tuhan, terima kasih untuk dukungan doa untuk pembangunan rumah Tuhan di Tanjung Sari, biar semua jadi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri semua ini, dan mari Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dengan iman kita angkat tangan.
Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat menikmati lunch di rumah masing-masing. Saya kira